Perkenalkan, nama saya Fadila Mulya. Ini bukan pertama kali saya ke sini. Ini yang kedua kali ya. Ini yang kedua kali. Nah, ya pertama English Service walaupun ada ditranslasi sama Bugem ya. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Pak Gem pesan kesaksian sedikit gitu ya. Saya bilang jangankan sedikit, banyak gak apa-apa. Ya. Oke. Jadi saya dibesarkan di pesantren. Lalu lulus pesantren saya menjadi sarjana muslim di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya kan? Harusnya jadi ustadz, jadi pendeta nih. Ya kan? Memang jalan Tuhan tuh gak terduga ya. Oke. Saya tidak akan terlalu detail bagaimana saya bersaksi karena panjang. Kalau mau detail bisa searching di Google kesaksian Bang Fadil ya, atau di YouTube bisa Bang Fadil kesaksian gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu ya bahwasannya saya bertobat ketika saya di kampus dan saya tidak ada penginjil, pendeta, baca Alkitab atau ke gereja, saya nggak ada. Jadi saya bertobat benar-benar pure murni karena saya baca Al-Quran. Ya. Pertobatan saya dimulai ketika saya mendengarkan suara bahwasannya Isa Al-Masih siapa. Nah, suara itu mulai saya dengar ketika saya sedang berbicara kepada anak-anak baru di kampus saya kalau yang benar adalah Islam. Sudah benar agama kita Islam. Tidak benar apa yang diyakini oleh saudara-saudara kita Kristen yang menyatakan Isa Al-Masih adalah anak Tuhan, itu salah. Nah, di saat itulah saya mendengar suara itu. Jadi kayak orientasi begitu ya di sini ya. Lalu saya balikan mic ini ke MC, ada suara. Lalu Isa Al-Masih siapa? Nah, saya balik begini, siapa yang bertanya? Ayo berdiri. Nggak ada orang. Sampai 3 kali. MC saya bilang, MC-nya nih adik kelas saya bilang begini, "Bang, ente kenapa?" Itu ada yang tanya Isa Al-Masih siapa, gitu kan? Nggak ada yang tanya, "Bang, ente halu kali," gitu. Oke, saya masuk ke sekretariatan saya. Kalau lembaga organisasi, ketuanya itu selalu di sekretnya. Sekretnya nggak besar, cuma 2 kali 3 meter gitu ya. Saya lagi nulis di meja, 3 langkah ada jendela kebuka, lalu ada suara. Lalu Isa Al-Masih siapa? Nah, saya samperin, nggak ada orangnya tuh. Nah, kaki saya belum bergerak nih, baru kepala doang begini. Suaranya muncul lagi, Isa Al-Masih siapa? Saya begini, nggak ada orang. Oke, saya balik ke bangku saya katakan fix ini namanya jin ifrit. Karena kita biasa mengenal jin, ada jin kafir, ada jin muslim. Nah, kalau jin kafir kita sebutnya jin ifrit, ya. Nah, ternyata bukan hanya sampai di situ. 7 hari 7 malam saya dihantui dengan suara itu. Lagi makan, lagi sholat, lagi pokoknya ngapain aja. Seperti nyamuk yang kalau ditepok kan bunyi nging gitu, ditepok masih nggak hilang, nging, itu menjengkelkan sekali ya. Nah, sebenarnya buat saya nggak susah cari siapa Isa Al-Masih. Tapi buat apa saya cari Tuhannya orang Kristen gitu loh. Malas banget. Tapi karena terpaksa dengan suara itu sangat mengganggu, akhirnya saya cari juga Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Nah, tapi saya buktikan, saya maunya begini. Saya tidak mau membandingkan Isa Al-Masih dengan Allah. Karena Allah itu Tuhan, Isa manusia. Jadi saya bandingkannya dengan Muhammad. Karena Muhammad itu manusia, Isa juga manusia. Apple to apple tuh, saya maunya begitu. Oke, saya bandingkan. Pertama saya cari Isa Al-Masih. Isa Al-Masih keluarganya lengkap, tertulis dari kakeknya, bapak ibunya, ya, terus keluarga besarnya tertulis lengkap. Bahkan nama ibunya dijadikan nama surat, namanya surat Maryam. Muhammad saya cari, nggak ada nama keluarganya yang dijadikan surat dan sebagainya. Oke, tapi karena saya orangnya kompetitif gitu ya, saya kasih skor 1-0 buat Isa Al-Masih. Iya dong, ya kan daripada saya salah ini menilai kan, jadi harus ada faktanya. Ini 1, ini 0. Yang kedua, ya gelarnya. Isa Al-Masih gelarnya alaihissalam, artinya keselamatan ada padanya. Muhammad gelarnya sallallahu alaihi wasallam, artinya semoga keselamatan ada padanya. Waduh, ini masih semoga, yang ini udah selamat. Wah, 2-0.
Nah, yang ketiga, saya lihat mukjizatnya. Isa Al-Masih, ya dari Al-Maidah 110 dan banyak ayat-ayat yang menerangkan mukjizat Isa Al-Masih. Dia di usia 2 hari dia sudah bisa berbicara, melindungi ibunya dari tuduhan berzina. Kalau enggak kena rajam tuh, karena dia nggak punya bapak lahir tuh. Ya, terus lumpuh jalan, buta melek, mati bangkit, yang nggak ada di Alkitab, bahkan di Al-Quran ada, itu dia ambil segumpal tanah dibentuk burung, diberikan ruh kehidupan, lalu burung itu hidup. Wah, keren tuh ya. Saya deg-degan tuh, takutnya Muhammad nggak bisa kan. Wah, saya cari Muhammad, ayo dong, ayo jangan burung, laler aja deh, nggak apa-apa deh, laler aja ayo. Nggak ada juga. Oke, berapa kosong? 3-0. Yang keempat, saya cari kebesarannya. Isa di Al-Imran 45 dikatakan Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Wow, saya deg-degan. Jangan sampai Muhammad kalah nih. Karena saya punya pikiran, mau bagaimanapun skor kemenangan Isa, pasti Muhammad bakal menang di ujungnya. Saya punya keyakinan begitu kan. Tapi yang keempat ini kebesarannya udah dunia dan akhirat dia nih. Terkemuka nih, serem banget ya kan. Wah, saya cari Muhammad. Wah, gimana dia mau terbesar di dunia dan akhirat, saya cari-cari gak bakal ketemu. Dia aja mati gak bangkit-bangkit. Aduh, ya kan. Berapa kosong? 4-0 saudara. Terus saya cari apa lagi ya, tentang apa namanya, yang kelima itu kekuasaannya ya, terus mukjizatnya, terus tuh saya jadi lupa tuh. Keluarganya udah, terus apa lagi tuh? Oh, hakikatnya. Isa tuh punya gelar Rohullah wa Kalimatullah. Roh Allah dan kalimat Allah. Muhammad gak ada. Skornya berapa? Oke, saat itu juga saya telak tuh ya. Akhirnya saat itu juga saya mengimani Isa sebagai nabi yang paling istimewa, menggeser Muhammad, belum sebagai Tuhan. Ya, hanya sebagai nabi yang paling istimewa, belum Tuhan. Berarti syahadatnya yang tadinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya ganti menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua al-Masih. Itu saya ajarin ke adik-adik kelas saya. Dan akhirnya terdengar sama ustadz-ustadz di situ, dosen-dosen di situ, saya dipanggil ya sama dosen saya. Diundanglah untuk ngobrol-ngobrol. Lalu saya datang ke tempat ustadz saya, dosen saya. Assalamualaikum ustadz, silakan masuk Dil. Oke, masuk. Terus dia langsung to the point. Dil, ana dengar ente udah murtad. Ana itu saya ya, ente itu kamu ya. Ana dengar ente udah murtad. Hah? Murtad ustadz? Enggak. Kenapa syahadatnya diganti Muhammad jadi Isa? Ya karena saya menilai Isa lebih istimewa daripada Muhammad di Al-Quran. Masa iya? Iya ustadz. Nih saya tanya ustadz ya. Siapa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya? Ustadz saya bilang, ya Allah subhanahu wa ta'ala lah Dil. Oke Ustadz, dengan cara apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, bumi dan segala isinya? Ustadz saya bilang, iya dengan kalimatnya kun fayakun, maka jadilah. Oke Ustadz, betul. Tapi masalahnya di dalam Al-Quran, Isa tertulis Rohullah wa Kalimatullah, dia kalimatnya. Berarti yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya adalah Isa. Dan seluruh manusia harus ikut Isa karena dialah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Langsung saya dikatain, bahlul ente. Bahlul artinya apa? Bodoh. Ya. Oke Ustadz, sekarang gini deh, kalimatullah itu pencipta atau ciptaan? Nah, ustadznya ragu-ragu tuh mau bilang pencipta. Karena kalau dia bilang pencipta berarti dia mengimani Isa itu pencipta. Karena dia bilang segala sesuatunya diciptakan oleh kalimatullah. Bingung dia. Sedangkan di Al-Quran Isa tertulis kalimatullah. Jadi dia gak mau jawab pencipta. Bingung dia. Dia juga gak bisa jawab ciptaan. Karena dia sendiri yang bilang segala sesuatu yang menciptakan adalah kalimatullah. Jadi mana mungkin ciptaan bisa mencipta. Bingung dia tuh. Di saat dia bingung saya bilang begini, Ustadz, kalimatullah itu bukan pencipta atau ciptaan. Kalimatullah itu bagian dari Allah itu sendiri yang menggambarkan satu sama lain begitu dekat. Karena itulah orang Kristen menyebutnya anak Tuhan. Wah, ketika saya bilang anak Tuhan, ustadz saya bilang begini. Oh,
dia anak Tuhan, tunjukkan sama saya siapa ibunya. Langsung begitu. Wah, saya udah mikir nih, dia pasti pikir Allah bapaknya, Isa anaknya, dia mau tahu siapa ibunya. Saya dengan gampang mau menjawab karena saya anak santri gitu kan. Di dalam Al-Quran juga tertulis jelas ibunya Isa ya Maryam, Siti Maryam. Saya mau jawab Siti Maryam, tapi terkunci mulut saya. Nggak bisa. Malah ada suara yang bilang begini, jangan dijawab Siti Maryam. Karena kalau engkau jawab Siti Maryam akan menyusahkan engkau. Ya. Jadi ketika kita jawab, saya mau menjawab Siti Maryam nggak bisa, terkunci. Ada suara yang mengatakan begitu. Karena kalau dijawab Siti Maryam maka kamu akan kesulitan. Nanti dia akan tanya lagi bahwasannya berarti Tuhannya orang Kristen baru ada setelah dilahirkan oleh Maryam. Nah sebelum dilahirkan oleh Maryam Tuhannya siapa? Bingung kamu nanti. Wah pusing kan mau jawab apa? Tiba-tiba saya punya jawaban yang mengalir sendiri. Dibilang begini, saya bilang, Ustadz kan kita lagi bahas kata anak Tuhan kan. Nah saya mengalirnya begini, Ustadz kata anak Tuhan yang diberikan oleh orang Kristen kepada Isa itu bukan kata biologis yang berarti Allah atau Tuhan harus kawin dulu baru punya anak. Nah itu namanya kata biologis, jadi anak secara biologis. Sedangkan kata anak yang diberikan oleh orang Kristen kepada Isa itu adalah kata kiasan atau kata sematan yang diberikan oleh orang Kristen yang menggambarkan satu sama lain begitu dekat antara Isa dengan Tuhan. Sehakikat, ya, menggambarkan satu sama lain begitu dekat. Bila mana ada kata selain kata anak yang menggambarkan satu sama lain begitu dekat, maka kata itu yang akan disematkan kepada Isa. Masalahnya nggak ada kata selain kata anak yang menggambarkan satu sama lain begitu dekat. Ustadz saya bingung. Tapi saya seperti diberi pencerahan karena dia rumahnya lantai 2, di belakang ada tangga. Saya bilang, Ustadz itu udah tangga. Oke, kenapa dengan tangga? Itu ada pijakan 1, pijakan 2, pijakan 3 disebut anak tangga 1, anak tangga 2, anak tangga 3. Secara keseluruhan disebut tangga. Saya tanya, kapan tangga itu melahirkan? Itulah bedanya kata kiasan dengan kata biologis. Kata anak secara kiasan dengan kata anak secara biologis. Kalau kata anak secara kiasan itu ya nggak perlu dilahirkan, gitu ya. Nah, dia sudah paham tuh. Tapi seperti dia marah karena saya ledek. Bukan maksud saya yang ledek. Saya mau menegaskan kalau dia benar-benar paham. Ada kunci di rumahnya, begitu banyak kuncinya. Saya bilang, satu ada anak kunci. Kapan kuncinya melahirkan? Lalu ada panah, ada busur panah. Ustadz itu ada anak panah. Bapak sama emaknya panah kemana ya? Gitu, saya gituin. Wah dia marah. Karena dia marah, saya hati-hati kan. Saya kabur sebelum pala saya hilang. Saya kabur. Nah di saat saya pulang dari rumah Ustadz, saya menangis. Dalam arti bukan menangis sedih. Tiba-tiba keluar air mata, tapi saya sukacita gitu. Ternyata saya salah selama ini menganggap Isa itu sebagai nabi yang paling istimewa. Ternyata Isa itu Tuhan dan juru selamat. Kenapa? Karena ada rantai yang terputus tiba-tiba nyambung. Ya, seperti Allah tahu hari kiamat, Isa tahu hari kiamat di dalam Az-Zukhruf 61. Allah terkemuka di dunia dan di akhirat, Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Allah suci, Isa di Al-Qur'an suci, ya. Allah bisa menghidupkan orang mati, Isa juga bisa. Allah memberikan kehidupan, Isa juga bisa. Wah, berarti sehakikat. Nah, saat itulah saya mengimani Isa bukan lagi sebagai nabi yang paling istimewa, tetapi Tuhan dan juru selamat. Nah, terdengarlah kalau kepada semua orang saya dipanggil murtadin. Karena memang orang Islam menyebut orang yang pindah agama dari Islam ke Kristen disebut murtadin. Saya nggak marah karena saya anak santri. Karena murtadin itu adalah bahasa Arab terbagi dari 2 suku kata, yaitu murtad dan din. Murtad artinya meninggalkan atau keluar, din artinya agama. Ya, maka saya sudah benar keluar meninggalkan agama. Saya ikut Yesus atau Isa Al-Masih bukan karena agamanya, tapi karena dialah juru selamat, makanya saya mau selamat. Tidak ada satu literatur pun, bahkan di dalam Alkitab maupun Al-Quran dan sejarah yang menyatakan Isa atau Yesus turun ke dunia bawa agama. Ya. Dia adalah juru selamat, maka saya mau selamat ikut Isa atau Yesus. Kalau terus teman saya bilang, ya tapi kan tetap lu orang Kristen. Oh enggak. Bagi saya kekristenan bukan agama.
Bagi saya kekristenan adalah gaya hidup, di mana lakunya, perangainya, semuanya, jamahannya, tingkah lakunya semua sama seperti Kristus ketika pada masa itu dia hidup. Makanya disebutnya pengikut Kristus. Pak, Bu, kesaksiannya segitu dulu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca buku saya ya. Ini saya bawa buku nggak banyak, beberapa aja, nanti dibeli ya, biar koper saya nggak berat ya. Nah ini saya kasih ke Pak Gembala ya, ini kesaksian saya ya. Terima kasih ya. Sama. Belum dapat kan Pak Gembala? Oh udah dapat ya? Oh nggak usah buat Pak Gem ya, buat Pak Gem ya. Udah. Oke, baik. Pada khotbah pagi ini saya bawakan tema itu manusia Allah versus manusia daging. Ya, manusia Allah versus manusia daging. Karena nggak ada pointer, saya nggak pegang pointer biasanya. Langsung next aja ya. Saya mohon bantuannya, mohon maaf, bukan maksudnya nyuruh-nyuruh ya. Oke. Jadi manusia Allah versus manusia daging. Nas dalam khotbah pagi ini saya ambil dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Ingat perintah Tuhan apa? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Selain itu nggak usah dikejar. Ya, karena setiap orang itu punya yang namanya dua kemanusiaan, Pak Bu. Ya, dua kemanusiaan, yang satu manusia Allah karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dan satu lagi kedagingan kita. Ada dua kemanusiaan nih, ya. Oke, kita breakdown dulu. Apa itu manusia Allah? Apa itu manusia daging? Yuk, kita breakdown dulu manusia daging. Oke. Satu-satu dulu, manusia daging terlebih dahulu. Dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Ya, no. Ya. Manusia daging terlebih dahulu. Mundurin lagi, 1. Next. Oh, emang begitu modelnya ya? Oke. Ya. Jadi manusia daging itu hidup menurut daging adalah usaha manusia untuk menjalani hidup di bawah hukum Taurat. Berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk hidup benar dan kudus. Meskipun secara penampilan luarnya tampak seperti orang agamawi yang baik, tetapi bagian dalamnya muncul berbagai macam hawa nafsu dosa yang menghasilkan segala perbuatan daging. Nah itulah manusia daging kita. Mau dibungkus kayak apapun, tetap aja hati kita memunculkan banyak dosa. Ya, ada orang yang terlihat alim, soleh, pakai sorban, pakai gamis, bawa tasbih, ya, subhanallah. Tapi kelakuannya nggak mencerminkan orang soleh. Sama sebaliknya, ada orang yang seperti kelihatannya malaikat di gereja yang pakai jas, ya, yang kemana-mana bilang salam, memberitakan firman Tuhan, tapi kita nggak tahu isi hatinya. Jadi ketika kita melihat seseorang, jangan lihat penampilan luarnya, tetapi lihat kekudusan hatinya lewat apa? Perbuatan dia. Ya. Coba kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 19 sampai 21. Jadi di sini dikatakan perbuatan daging telah nyata. Ingat, kita nggak bisa lihat hati orang, tapi geraknya nampak sekali. Sama kayak cinta. Orang kalau cinta itu nggak ketahuan kalau nggak ngomong, tapi kita bisa tahu dia cinta atau enggak dari apa? Geraknya. Karena cinta nggak terlihat, tapi gerak-geriknya nampak sekali. Ya, jadi perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Sampai situ enggak? Masih ada. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan jelas, dia enggak dapat bagian dari kerajaan Allah.
Yang lebih menariknya adalah di ayat 21-nya. Di sini tertulis kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Pak, Bu, saya kalau nulis skripsi, tesis, bahkan disertasi, bahkan cerpen atau apapun itu, nggak tahu ya Bapak Ibu juga sering mungkin ya nulis dan sebagainya atau dan lain-lain. Di sini ada nih, Paulus menulis ini ada kata dan sebagainya. Bayangkan ya, dan sebagainya. Kalau saya nulis dan sebagainya biasanya saya malas menerangkan. Makanya saya tulis dan sebagainya. Bukan berarti malas beneran, enggak. Malas menerangkan sesuatu yang orang lain tahu. Contoh, saya menerangkan alat masak. Alat masak adalah kompor, dapur, kompor, sobet, gas, ya apapun itu. Ada banyak kan sebenarnya. Tapi karena saya yakin semua orang udah tahu, maka saya tulis dan sebagainya atau dan lain-lain. Tapi Paulus menulis dan sebagainya bukan karena Paulus malas di sini. Karena Paulus tahu dosa itu seperti virus yang akan berkembang. Tapi Paulus nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Dosa apa yang akan terjadi. Tapi dia tahu dosa seperti virus yang akan berkembang. Maka disebut dan lain-lain. Nggak ada tuh yang namanya penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Kalau benar-benar ini adalah cuma dosa yang sejati. Maka sekarang itu orang tidak berdosa. Karena orang menyebarkan hoax. Zaman dulu nggak ada tuh hoax. Nonton film porno nggak ada tuh di sini. Ya. Nggak ada. Karena makanya Paulus tahu akan berkembang dosa ini. Maka ditulis dan sebagainya. Kalau tahu langsung ditulis tuh, ya. Ngomongin orang, ya, julitin orang, ya, sombong, ditulis nih. Masalahnya Paulus tahu dosanya akan berkembang. Tapi Pak Bu, ini semua bisa diatasi dengan cara mengeluarkan manusia ilahi kita. Nah, apa itu manusia Allah? Manusia Allah adalah orang percaya yang berkarakter Allah, disebut sebagai manusia Allah, ya, man of God. Inilah panggilan orang percaya di mana sampai pada level tertentu setelah melalui proses pendewasaan, seseorang dapat mengenakan kodrat ilahinya. Di dalam 2 ya, Petrus 1 ayat 3 dan 4 tertulis begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, kodrat ilahi di sini. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kita bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi kita. Karena kodrat ilahi kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita bisa memunculkan kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu apa ya? Duluanannya. Atau sejak lahir atau sebelum diciptakan kita sudah punya kodrat ilahinya. Ya, engkau bisa loh melawan setiap dosa. Beneran. Karena setiap anak Tuhan punya yang namanya Roh Kudus. Ya, bisa tahu milih itu mana dosa mana enggak, ya. Oleh kita breakdown dulu deh secara jelas dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dan 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Jadi manusia daging itu ada pencabulan. Pak Bu, pencabulan. Hawa nafsu. Itu setiap hati manusia ada, beneran ada. Jangan pernah berpikir pendeta itu lolos dari yang namanya pencabulan hawa nafsu. Enggak. Pendeta juga bukan malaikat. Pendeta juga manusia. Dia bukan malaikat tuh. Ya. Oh, ya. Tapi kita nih hamba Tuhan justru lebih keras untuk bisa menahan pencabulan dan hawa nafsu ini. Kalau enggak, pendeta itu ganteng ya. Pendeta itu karismatik banget kalau ngomong. Berwibawa banget. Lebih serem tempaannya. Kalau nggak jaga iman, kalau nggak diperkuat dengan benteng iman, selesai. Banyak hamba Tuhan yang jatuh. Apalagi jemaat yang kalau dia nggak punya benteng, gitu ya. Pencabulan dan hawa nafsu itu di mana-mana. Bahkan
ada orang perselingkuhan di mana-mana. Ada yang berselingkuh dengan jemaat, ada yang jemaat dengan jemaat dan lain sebagainya. Itu banyak di Jakarta. Ya, ketahuan ngundurin diri, ntar dia pindah ke Wonosobo dari Jakarta, buka gereja di sana biar nggak ada orang yang tahu. Selesai kita, ya kan? Kan saya bilang dari awal, setiap orang itu punya yang namanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, pasti kita dikasih warning. Betul nggak sih? Saya di Jakarta naik mobil, panas udara Jakarta, walaupun di mobil ada AC, tetap panas Pak Bu. Beda sama di sini dingin. Pakai tisu, terus saya buka jendela, saya mau buang. Tiba-tiba ada suara gitu yang ngomong ke saya, ngaku pendeta lu buang sampah sembarangan, dasar dodol. Astaga. Padahal di mobil ada ini tempat sampah. Akhirnya saya buang tempat sampah. Bayangkan, apa saya doang yang begitu? Siapa Bapak Ibu di sini yang mau melakukan dosa, lalu ada suara dalam hati nurani Bapak Ibu yang berkata, jangan lakukan, itu dosa. Kira-kira angkat tangan, siapa yang begitu? Semua kan? Berarti kan nggak saya doang, Roh Kudus nggak menghinggapi saya doang kan? Berarti Bapak Ibu ada kan? Berarti sebenarnya kita bisa menghindari dosa kan? Tapi kalau misalkan ada orang datang ke hamba Tuhan bilang, aduh Pak Pendeta mohon maaf saya jatuh dalam dosa zina. Hah? Jatuh? Enggak, Anda nggak jatuh, Anda itu nyemplung. Bayangin perzinahan itu nggak tiba-tiba kayak kambing atau kayak ayam. Kambing atau ayam kalau ketemu langsung bek. Ayam tok. Nggak ada kenalan. Perzinahan itu ada 5 tahap. Yang pertama lirak-lirik, ih ganteng juga, ih cantik juga. Itu yang tahap pertama. Tahap kedua kenalan, namanya siapa. Tahap ketiga komunikasi, DM-an, WhatsAppan, teleponan. Tahap keempat dating, makan bareng, jalan bareng. Tahap kelima ambiar Bapak Ibu. Ambiar. Masa iya di tahap 1, 2, 3 Roh Kudus gak bilang ke yang laki misalkan namanya Abdul misalkan. Saya takut kalau saya namanya Kristen ada yang sama di sini. Jadi saya kasih nama Abdul. Apa ada yang namanya Abdul? Gak ada kan? Jadi si Abdul dibisikin sama Roh Kudus. Dul lu punya bini, Dul punya anak, masa selingkuh lu? Aduh Dul, dulu kan anak Tuhan Dul. Masa gak denger suara? Apalagi yang cewek, saya ambil namanya Jainab lah. Gak ada kan di sini Jainab? Nap, lu punya laki Nap, anak lu 3. Laki lu kerja kelas banting tulang. Lu malah selingkuh enak-enakan Nap, gak tahu diri lu Nap. Masa gak denger sih suara itu? Masih dilakuin terus, itu bukan jatuh Pak Bu, itu namanya nyemplung. Ya. Ya tapi kayaknya di sini nggak ada yang begitu tuh ya. Ada di sini, waduh, sinar kemuliaannya terang sekali. Aduh, terang sekali. Saya sampai silau, ya, terang sekali, bagus ya. Itu harus hati-hati. Bahkan ada yang bilang, datang ke saya gitu bilang, saya mau ceraikan istri saya. Hah? Kenapa? Karena dia berzina. Hah? Kemarin saya lihat Bapak ke mall sama cewek. Iya, karena dia piara Doraemon duluan, jadi saya miara Hello Kitty. Oh. Oke. Terus kata siapa Bapak boleh menceraikan istri Bapak? Di Alkitab bilang, ada orang yang membenarkan tingkah lakunya dengan bawa-bawa ayat. Di Alkitab dikatakan kalau pasangan kita berzina maka boleh diceraikan. Bawa-bawa ayat Alkitab, dia lupa dia ngomong sama pendeta. Wah, hebat juga nih orang, ya kan? Pak, mohon maaf nih. Ya, kalau Anda bawa ayat firman Tuhan untuk membenarkan kelakuan Anda, saya katakan kalau bahas perzinahan, Alkitab tuh lebih sensitif, Pak. Memandang seseorang dan menginginkannya. Hanya membayangkan saja Anda sudah berzina. Jadi kalau dasarnya adalah perzinahan, maka setiap laki-laki yang pergi ke mall harus bercerai sama istrinya. You can see, pakai bajunya straight yang buat olahraga tuh apa tuh yang pantatnya sampai nyelip begitu.
Jalan sama istri, laki-lakinya begini, istri wajib berkata, "Pak, kita cerai, Pak. Kita cerai, Pak." Karena saya yakin, ya, memandang itu. Ya, aduh, yang laki-laki sama kita laki-laki lah. Tapi kita nih hamba Tuhan lebih kerja keras nih Tuhan. Makanya saya kalau sama istri ada yang begitu, set. Ada yang begitu, set. Ya, beneran. Coba tanya istri saya. Ya kan? Beneran, set. Hampir saya ke pentok tiang. Set. Hampir saya. Hampir. Ya. Berusaha, ya. Mau itu Sophia Lachuba ke, Britney Spears ke lewat, set. 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 Kalau istri nggak ada, enggak ya. Oke. Lalu penyembahan berhala. Dalam Galatia 5 ya ayat 19 sampai 21 disebutkan juga penyembahan berhala. Saya kan nggak nyembah batu, nggak nyembah pohon. Siapa bilang penyembahan berhala itu hanya batu dan pohon? Sesuatu yang engkau cintai lebih daripada Tuhan, itulah berhalamu. Engkau lebih cinta mobilmu, engkau lebih cinta istrimu, engkau lebih cinta selingkuhanmu gitu misalkan. Itu melebihi daripada Tuhan, itu udah berhala. Nah, Tuhan sebenarnya bukan marah karena penyembahannya. Karena sejatinya Tuhan itu disembah nggak disembah tetap Tuhan, Pak Bu. Tapi Tuhan marah karena cemburu. Engkau tahu nih, punya bapak yang bisa mencukupkan segalanya, tapi engkau minta sama orang lain. Tuhan marah. Ya. Pak Gembala punya anak, semua orang tahu anaknya bakalan bisa dicukupin sama Pak Gem, ya Pak Ferry gitu ya, Pastor Ferry Tasik gitu ya. Tapi setiap hari anaknya minta makan sama tetangga, nginep di tetangga, biaya sekolah sama tetangga, dan semuanya sama tetangga. Diklonin juga sama tetangga. Gimana perasaan Pak Gem? Marah, saya juga pasti marah, kesel, ya kan? Nah, Bapak Ibu nggak perlu tanya-tanya bagaimana perasaan Tuhan atau perasaan cemburu Tuhan, nggak perlu. Tanya aja Pak Gem, itu perasaannya sama kayak Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Pasti kesel, kecewa, kok bisa ya, gitu ya. Jadi bukan karena penyembahannya, bukan karena engkau minta selain daripada dirinya. Ya. Lalu perselisihan iri hati. Nah, ini juga sama. Akarnya apa? Dengki. Perselisihan iri hati. Orang benci, ya, ngeliat orang lain senang. Orang senang lihat orang lain akarnya dengki, iri hati, timbul perselisihan, suka ngitung-ngitungin berkat orang. Aduh, jangan. Setiap orang ya punya berkatnya masing-masing. Saya kasih tahu ya, Tuhan memberkati setiap kita pasti terjadi, digenapi. Kita semua nggak bakalan hidup meminta-minta sebagai anak Tuhan. Tapi Tuhan memberkati anak-anaknya. Itu bukan karena melihat serajin apa engkau ke gereja, ya, serajin apa engkau berkata-kata memuji Tuhan, enggak. Tapi Tuhan lihat apa? Lihat kapasitasmu. Contoh. Saya kasih contoh, Mas Jo. Diberkati Tuhan setiap bulan $1 juta. Pak, mohon maaf namanya siapa Pak? Pak Riki. Diberkati Tuhan selama setiap bulan itu $500.000. Ini $1 juta, ini 500.000, setengahnya kan. Mohon maaf ini hanya simulasi contoh, jangan ada yang tersinggung ya. Terus Pak Riki protes sama Tuhan. Tuhan, aku sering ke gereja Tuhan. Aku sangat setia sama engkau Tuhan. Baca Alkitab terus-terusan. Kenapa engkau tidak memberkati aku seperti engkau memberkati Mas Jo? $1 juta setiap bulan. Ya karena Tuhan lihat kapasitas Pak Riki. Ya, enggak usah pusing dengan Mas Jo. Engkau buktikan dulu perkara yang kecil ini. Engkau bisa apa enggak? Karena Tuhan lihat kapasitas. Tapi kalau engkau enggak membuktikan kapasitasmu, maka ketika engkau meminta, maka Tuhan tetap kasih
untuk menguji apakah engkau sudah punya kapasitas $1 juta setiap bulan, maka bahaya kalau kita nggak setia dan belum ada kapasitas untuk mengelola $1 juta. Mohon maaf Pak Riki ya, ini contoh Pak Riki. Terus tiba-tiba karena protes sama Tuhan, Tuhan mau ngetes. Dia kan belum punya kapasitas $1 juta, tapi nggak apa-apa deh, daripada aku dibenci sama dia kan anakku, aku kasih juga deh $1 juta sama kayak Mas Jo, kasih $1 juta. Setiap bulan dia operasional, akan semuanya habis tetap $500.000, sisa masih $500.000. Bingung mau diapain? Karena bukan kapasitasnya mengelola itu. Dia bingung kan? Dia contoh ya Pak, jangan marah ya Pak. Ya kan? Contoh nih. Karena tahu kan kalau saya udah minta maaf kan? Berarti yang ke negatif nih. Ini hanya contoh ya Pak ya. Dia bingung $500.000 buat apa? Akhirnya dia ke klub. Ajeb. Karena bingung, duit banyak. Bulan depan masuk lagi. Wah, ini kan Philadelphia. Dia ke Washington DC, ke Pennsylvania, ke New York. Setiap daerah dia punya Hello Kitty. Duitnya banyak, mau diapain? Karena bagi kita diberkati itu kan, seneng kan? Sebenarnya itu ujian. Bisa nggak engkau memelihara berkat yang Tuhan kasih? Karena kita bendahara Tuhan. Nah sebenarnya Pak Riki bisa diberkati $1 juta bahkan lebih. Kalau apa? Setia dulu dengan hal-hal yang kecil dulu. Membuktikan kapasitasnya. Maka dia akan bisa melebihi Mas Jo. Paham ya di sini ya? Jangan pernah iri gitu ya. Wah, tetangga kita udah beli mobil. Yuk kita beli mobil juga. Di tetangga kita punya kulkas pintunya 2, kita pintunya 4. Jangan terlalu iri, nanti Anda yang bingung. Kalau tetangga istrinya 2 gimana? Apa Anda harus mualaf dulu biar istrinya 4? Kan nggak mungkin. Ya, oke, berikutnya. Terima kasih sudah menjadi. Lalu amarah dan kemabukan. Amarah dan kemabukan itu sudah pasti ada. Makanya ketika orang marah jangan pernah ambil keputusan dan jangan pernah dianggap serius. Kadang kita tuh sensitif, ada orang marah ngomong kita masukin ke hati, jangan. Karena apapun yang dibicarakan oleh orang marah itu pasti tidak benar. Dan pasti itu hanya pikiran sementara. Kalau dia bertobat pasti akan datang ke kita. Maaf ya tadi aku ngomongnya salah. Kalau gak bertobat, nah itu dia harus dibaptis ulang pakai air panas. Nah hal-hal ini itu adalah kedagingan, kemanusiaan daging. Kita bisa antisipasi dengan apa? Kemanusiaan Allah kita di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Muncul yang namanya kuasa ilahi yang ada dari sananya, yaitu kodrat ilahi tadi. Dengan hidup yang saleh, lalu mengenal Allah yang benar. Ya, kalau mengenal Allah yang benar, pasti kita tuh nggak bakalan sembarangan. Jamahan kita benar, langkah kaki kita benar, perkataan kita benar, pikiran kita benar, hati kita benar. Karena kita mengenal Allah yang benar. Lalu kodrat ilahi itu muncul. Ya, dan kita terluput dari hawa nafsu dunia. Next. Nah, ketika kita bicara tentang serupa dan segambar dengan Allah, banyak yang salah menafsirkan kata ini. Apakah Allah itu seperti manusia? Allah sukunya apa? Bentuknya seperti apa? Apakah Allah pendek kayak saya? Gempel kayak saya? Enggak. Sukunya apa kayak saya? Enggak. Kalau kita berbicara tentang Allah, maka yang sama dan kita sedang bahas apa ya? Spiritual. Berarti yang sama apa? Rohnya. Karena kita diciptakan dari debu dan tanah. Tubuh ini akan kembali kepada tanah, rohnya kembali kepada yang punya roh. Ya. Jadi serupa dan segambar dengan Allah itu kita rohnya. Pak, Bu, di dalam Yesus itu ada hubungan. Dalam Yohanes 1 ayat 12, next ya. Cukup, ya itu benar. Namun mereka yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Diberi kuasa menjadi anak Allah. Ya. Itu kalau udah jadi anak, minta apa aja. Bebas. Ya. Nggak ada tuh ya orang tua yang mau nyiksa anaknya. Kalau udah, saya punya anak kecil umur 5 tahun, saya gandeng terus. Kemanapun dia pergi saya gandeng karena takut hilang. Begitupun Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu digandeng sama Tuhan, karena ibu bapak adalah anaknya. Ketika ibu melakukan kesalahan, melakukan dosa, bahkan jauh meninggalkan Tuhan, Tuhan hanya mengulurkan tangannya.
Diulur aja, terserah engkau mau kemana. Tapi tunggu saatnya. Ketika engkau diminta balik pulang, hati-hati. Ketika engkau ditarik oleh Tuhan untuk kembali ke pelukannya, hati-hati. Itu sakit Bapak Ibu. Maka jangan ngelawan. Jangan coba-coba ninggalin Tuhan deh. Karena kalau udah ditarik Tuhan itu sakit. Berdarah-darah Bu, nangis Bu. Ya, tapi jangan ngelawan, tetap itu akan terjadi. Sama kalau anak saya ditarik gitu ya. Ditarik-tarik sama anak saya ngikutin. Ya, dia mau kemana aja saya ikutin. Tapi ketika saya bilang, "Nak, waktunya pulang." Ketika anak saya ngelawan, pasti sakit tuh. Tapi kalau dia nurut, "Iya Pak, waktunya pulang." Dia pasti yang pertama kali dilakukan adalah minta gendong gitu, saya gendong. Ya, kalau ke mall ada Kidsania atau toko mainan gitu, saya bilang, "Jangan Nak, lain kali aja." Dia nurut tuh. Kalau nggak nurut, sakit tuh dia, tarik-tarikan tangannya. Sama, kita juga sama. Ada batu-batuan yang menyayat kita. Ada kesedihan, ya, ada kesakitan dalam hati. Namanya Bapak akan tarik kita balik, walaupun kita jauh meninggalkan Bapak kita. Kalau dibilang, "Aku malu ketemu Tuhan karena aku banyak melakukan dosa." Pak, Bu, Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, sejatuh apapun Tuhan mengasihi kita. Kasihnya nggak bakal berubah dan kasihnya nggak bakal hilang. Kalau kasihnya berubah dan kasihnya hilang, maka Tuhan itu bukan Tuhan. Karena di Alkitab berkata Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita berbuat dosa, bukan Tuhan yang tidak mengasihi kita, tapi kita yang tidak mengasihi Tuhan. Pak, Bu, di dalam agama saya yang lama, saya selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya tahu Tuhan saya itu mengasihi saya, menyayangi saya. Tapi perhatikan baik-baik ketika saya bertemu ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallaha taubatan nasuha. Aisa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubatan yang sungguh-sungguh, semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah. Jannah itu surga. Bayangkan Pak, Bu, saya sudah mengenal Tuhan yang begitu mengasihi dan menyayangi. Tiba-tiba ketika saya bertobat yang semurni-murninya, jawabannya masih mudah-mudahan. Bapak Ibu, udah diselamatkan. Bapak Ibu, ya lahir. Kita nggak bisa milih lahir di keluarga apa. Lahir di keluarga Muslim jadi Muslim. Lahir di keluarga Hindu jadi Hindu. Lahir di keluarga Kristen jadi Kristen. Karena kita nggak bisa milih. Agama itu warisan. Tapi Tuhan Yesus itu nggak bisa diwariskan. Dia harus hadir di dalam hati orang percaya. Ya. Maka dari itu bersyukurlah. Bapak itu beda. Lahirnya tuh nggak kayak saya. Saya kelahir tuh udah benar-benar sakit. Nangisnya Tapi Bapak Ibu udah lahir di keluarga Kristen tuh, ya ampun, lahirnya beda Pak Bu, beneran. Nangisnya juga beda. Ketika lahir, haleluya, haleluya. Wah, udah enak, udah bersyukur tuh. Kurang apa coba? Ya, dari lahir aja udah selamat tuh. Makanya bersyukur, haleluya, haleluya. Ya, Pak Bu, Tuhan terus mengasihi kita. Siapapun itu adalah anaknya. Masalahnya yang belum percaya berarti anaknya yang terhilang. Contoh next, yaitu kisah tentang Saulus. Itu banyak orang pengikut Kristus dibunuh sama dia, dipersekusi. Tuhan gak benci. Perhatikan baik-baik, misalkan raja, ini prajurit, gak mungkin raja menghampiri prajurit. Yang ada prajurit menghampiri Saulus dihampiri Tuhan. Pada Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 4. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah di dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kata-kata ini adalah kata-kata yang begitu luar biasa, rendah hati sekali Tuhan. Saulus, Saulus,
mengapakah engkau menganiaya aku? Aduh, kalau saya jadi Tuhan saya tempeleng dulu Paulus tuh. Oh, pengikut gua lu bunuh lu, gitu kan. Tapi enggak, Tuhan bilang, Saulus, Saulus lembut sekali. Mengapakah engkau menganiaya aku? Itu tanda ya Tuhan mengasihi setiap manusia. Walaupun dia tidak beriman dengan Tuhan gitu ya. Tuhan itu memberkati setiap manusia, mau itu Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu. Adil Tuhan, karena semua diciptakan oleh Tuhan. Tapi kalau masalah keselamatan, itu beda. Hanya orang yang percaya maka selamat. Nah, ikut Yesus bukan hanya diampuni, melainkan juga pasti akan selamat. Contoh, dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai 11 dikisahkan bahwasanya Maria itu tertangkap basah berzina. Nah, kalau saya baca Alkitab itu sukanya berimajinasi. Maria ketangkap berzina. Saya yakin Maria itu enggak seperti yang di film-film gitu ya. Pas ketangkap kan ada tuh Maria di film-film masih pakai pakaian utuh gitu kan. Enggak. Saya rasa dia kalau ketangkap basah, ya saat itu juga ya begitu. Setengah telanjang atau pas telanjang. Karena menjadi barang bukti kan. Pernah nggak nonton berita yang dia mergokin orang di kamar, terus jangan bergerak, begitu aja buat jadi barang bukti. Sama, mungkin Maria juga sama, ditangkap basah, dengan pakaian yang mungkin setengah telanjang, tidak pakai bawahan gitu ya, digeret-geret sampai ke hadapan Tuhan, ya diarak gitu ya. Nah, saya yakin semua orang tuh memandang Maria itu begini ya. Mungkin ada yang mandangnya gini, dasar pezina, pelacur dan lain sebagainya. Ada juga mungkin yang memandang begini, seksi juga tuh Maria. Kita nggak tahu. Tapi Maria pikirannya pasti dia pasti mati nih, pasti mati karena hukum dari perzinahan cuma satu, dirajam sampai mati. Dia minta ampun tuh sama rabi-rabi pada saat itu, dipegang kakinya. Mungkin ya, Rabi ampunin hamba, ampunin, aku tidak akan mengulanginya lagi. Ditendang mungkin ya, dia pegang kakinya. Minggir kau pezina. Nangis dia lagi. Tunggu, diarak lagi. Diarak sampai ke hadapan Tuhan. Rabi memprovokator lagi. Guru, di dalam hukum Taurat dia harus dirajam sampai mati. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa. Dia hanya duduk diam, jongkok, dia nulis-nulis. Saya sudah jadi doktor teologi, tapi sampai sekarang nggak tahu Tuhan Yesus nulis apa. Jadi kalau ada yang tahu, tolong kasih tahu saya. Tapi karena saya suka berimajinasi, mungkin saja Tuhan Yesus itu nulis sebuah nama. Mungkin, tapi saya nggak berkata itu benar ya. Mungkin karena saya suka berimajinasi gitu ya. Karena kenapa kok setelah nulis nama, setelah nulis-nulis di bawah tanah, para ahli-ahli Taurat dan para rabi-rabi itu mundur. Mungkin dia tulis nama gitu ya. Misalkan Maisaroh. Para rabi-rabi yang tadinya provokasi Tuhan gitu kan, langsung lihat, nama selingkuhan gua tuh. Habis Maria dirajam, gua kena rajam, mundur ah. Terus tulis lagi yang lain, Maimunah, istri simpenan gua tuh yang ketiga, kok guru tahu ya, mundur ah, mundur dia perlahan-lahan. Terus Tuhan Yesus berdiri berkata begini, bagi kalian semua yang belum pernah melakukan dosa, lempar dia untuk yang pertama. Jadi Tuhan tidak melarang hukum Taurat itu, silahkan lempar. Tapi yang belum pernah melakukan dosa, lempar dia. Satu demi satu mereka mundur. Nggak ada orang di belakang dia. Cuma ada satu yang dilihat oleh Maria. Telapak tangan Tuhan yang meminta Maria untuk berdiri. Lalu di ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu luar biasa. Tuhan baik, ya. Tuhan baik. Tapi setelah dia bertobat, Maria dipakai Tuhan luar biasa, ya. Nah, Roma 5 ayat 9 juga dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kata lebih-lebih ini bukan kata sembarangan Pak Bu. Karena kata lebih-lebih ini berarti punya arti lebih dari pemenang. Yang mati
yang menang mengalahkan maut, kutuk, segala sakit penyakit adalah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi hadiahnya diberikan kepada kita umat manusia untuk selamat. Seperti misalkan saya lomba lari maraton, lalu saya menang, saya latihan, saya yang capek, tapi saya dapat hadiah, hadiahnya saya kasih istri dan anak. Nah, istri dan anak saya itu berarti lebih dari pemenang. Pak, Bu, kita bersyukur, kita ditebus oleh darahnya, kita ditebus oleh Tuhan. Kata ditebus bukan kata yang sembarangan, karena kata ditebus sejak semula berarti kita milik Tuhan. Pak Gem punya emas, digadaikan di pegadaian, lalu Mas Jo mau nebus emasnya, nggak bakal bisa. Bu Vivi mau nebus emasnya, nggak bakal bisa. Pak Riki mau nebus emasnya, nggak bakal bisa. Giliran Pak Gem, ya, Pastor Ferry datang ke pegadaian hanya bilang, saya mau nebus emas saya. Resepsionis, karyawannya semua udah menyiapkan. Siap, ini emas Bapak. Kenapa? Karena sejak awal emas itu milik Pastor Ferry. Nah, berarti kata ditebus adalah sejak semula kita adalah milik Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat kami anak-anak-Mu berdiam dan bersimpuh di hadirat-Mu Tuhan. Satu keputusan kami untuk menyerahkan setiap permasalahan, perjalanan hidup, bahkan apa yang kami punya, kami serahkan semua di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan urapi kami anak-anak-Mu. Betapa kami membutuhkan hadirat-Mu dalam setiap perkara-perkara kami. Kami sangat membutuhkan-Mu Tuhan, agar kami bisa merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Dan bukan hanya perasaan saja, tapi kami membutuhkan kenyataan kasih-Mu dari hari lepas hari. Untuk kami bisa hidup terpelihara, bukan saja terpelihara, tapi juga berkenan di mata-Mu ya Bapa. Berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk bisa merasakan dan mengerti juga mendengar isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja ini Tuhan, pengerjanya, gembalanya Tuhan, Pastor Ferry Tasik Tuhan. Berkat dari surga turun ke atas gereja ini. Yang jauh Engkau dekatkan, yang masih dalam tanah Engkau keluarkan Tuhan. Bila mana ada yang sakit penyakit Tuhan, jemaat di sini Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan. Bila mana ada pergumulan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau buka jalan Tuhan. Bila mana Tuhan dalam proses penyembuhan, dalam nama Tuhan Yesus saraf-saraf yang rusak pulih kembali sedia kala Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Yesus Kristus kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin.